Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun kami tidak bertemu secara fisik, kami bertemu secara online, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami. Kami mau siapkan hati kami, bahkan di tengah pandemi ini Bapak bukan penghalang buat kami untuk kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, Engkaulah alasan kami buat kami bersyukur, dan kami mau selalu bersyukur Tuhan. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Ini dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kalau alasan kami percaya Tuhan, sama-sama katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota. ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, oh. Kalau tempat kami percaya Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatan. hanya padamu, hatiku percaya, Kaulah menara, kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. sebab Engkau Tuhan Allah kami, dan kami percaya. Sama-sama dengan lembut katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
Thank you God, thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi. Kami percaya Tuhan Engkau Bapa kami Tuhan. Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau hadir bersama dengan kami. Engkau yang bekerja Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Because you are our Father, never leaves us nor forsake us. Thank you God. Sama-sama naikkan syukur-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih kami ada sampai hari ini hanya karena kasih karunia-Mu. Oh God, mau pertajam iman kami Tuhan. You are here with us. Yes, you are here with us. Oh God. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. See, you are here. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, healing every heart, healing every heart. So I worship you, I worship you. You are here, you are here, turning lives around. I worship you, I worship. You are here, you are here, mending every heart. So I worship you, I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is. 'Cause you are Waymaker, 'cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is, oh, that is who you are. That is who you are. That is who you
light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, it's who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, sing it out. 'Cause even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. See, even when we don't feel it, but we believe in Lord. You never stop. We believe in you, Lord. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Oh, you never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, mari dengan segenap hatimu katakan, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh, yes, it's who you are, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. 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 That is who. One more time, sing that is. That is who you are. 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 Oh, come on, lift up your praise. It's who you are. Kami angkat sembah kami, pujian kami. Kaulah Bapa kami yang layak. We lift our praise, we worship you, oh God. Kidia raya 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 wara wara wara. Oh, kami mau memuji Engkau selama-lamanya. Oh, Yesus, Yesus, Kau yang kami
God. Sing all my life. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And I will sing, and I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running. Oh, your goodness, your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now. We give you everything. Your goodness is running after, it's running. Come on, with all of your heart, say, your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh God, it's running after me. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu. Kalau pada kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau, walaupun melalui streaming atau online Tuhan. Ini sebuah kesempatan yang Tuhan beri untuk kami terus mencari wajah-Mu, datang kepada Engkau, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu waktu kami melekat kepada Engkau, kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Kiranya Tuhan jamah setiap kami, pribadi lepas pribadi, lembutkan hati kami Tuhan, menjadi tanah yang baik, agar kami boleh belajar, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, sucikan kuduskan lidah bibir hamba hanya sebagai alat-Mu saja Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata, melalui pewahyuan yang daripada Engkau, Roh Kudus membimbing kami, dan kami menyampaikan apa yang Tuhan mau, dan itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Bapa, dan kami siap menerima firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sungguh berbahagia kalau kita masih bisa berjumpa pada saat ini di dalam ibadah, walaupun hanya melalui online atau streaming. Ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan beri. Biarlah ini merupakan hal yang harus kita lakukan untuk selalu mencari Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah ada pada semester kedua di tahun 2020. Kita patut selalu bersyukur atas
kebaikan Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita semua tidak ada yang tahu akan sampai kapan hal ini terjadi. Bahkan apa yang kita alami ini, kita tidak sendiri. Bahkan bukan hanya kota Jogja, Indonesia, tetapi seluruh dunia. Ini adalah sebuah fenomena, sebuah kejadian yang sangat mengejutkan secara global, secara dunia. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian perlu ketahui, semua ini ada di dalam kendalinya Tuhan. Saya pernah sampaikan bahwa hal ini boleh terjadi dengan satu tujuan. Tuhan akan memisahkan antara kambing dan domba, antara gandum dan ilalang. Bahkan Tuhan sedang memisahkan murid sejati dan murid-murid palsu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, masuk tahun 2020, GBI mencanangkan sebuah tema besar, yaitu the Year of New Dimension. Tahun dimensi yang baru. Kita semua tidak ada pernah tahu apa yang dimaksud dengan dimensi yang baru. Kita tidak pernah terfikir pandemi COVID ini terjadi. COVID ini terjadi sangat mengejutkan kita semua. Dimanapun keberadaan kita, di belahan dunia manapun, semua mengalami hal yang sama. Yaitu kita mengalami ketakutan demi ketakutan. Bahkan sekarang juga dunia ya mencanangkan kehidupan yang dinamakan new normal. Kenormalan yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat perlu untuk kita ketahui bahwa hidup kita itu selalu baru setiap pagi. Banyak kekejutan-kekejutan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada hal yang menyukakan, menggembirakan. Ada hal juga yang menyakitkan, menyedihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, di dalam firman Allah juga dikatakan bahwa kita ini adalah setiap hari baru. Dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23, kasih Tuhan kekal abadi, rahmatnya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi, sungguh Tuhan setia sekali. Apapun kondisi kita saat ini, pergumulan kita, krisis yang terjadi yang kita alami saat ini, perlu Bapak Ibu Saudara sekalian ketahui bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita selalu baru setiap pagi. Sekali lagi saya katakan kita patut bersyukur di dalam segala hal. Saya selalu menuliskan setiap kali di dalam WA saya. Salam sehat, sukacita, dan bersyukur selalu dalam segala hal. Apapun kondisi kita, kita patut bersyukur kepada Allah. Kita akan belajar dari seorang murid Yesus yang bernama Yakobus. Di dalam kitabnya, Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 5. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dengan tema perikopnya adalah iman dan kebijaksanaan. Saudara-saudara, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan, pada waktu mengalami cobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Jagalah supaya ketabahan hatimu itu terus berkembang, sampai kalian menjadi sungguh-sungguh sempurna, serta tidak berkekurangan dalam hal apapun. Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah, maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya. Sebab
kepada setiap orang Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi saya katakan bahwa kita patut bersyukur dalam segala hal. Seperti firman-Nya mengatakan, kalau kalian mengalami bermacam-macam cobaan, hendaklah kalian merasa beruntung. Memang secara dunia sesuatu yang sangat aneh. Kalau kita memakai kaidah-kaidah dunia, semua memakai logika. Tetapi di dalam kebenaran firman Allah, semua tidak bisa dipakai secara logika. Tetapi seberapa kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 juga dikatakan, berbahagialah orang yang tabah pada waktu ia mengalami cobaan. Sebab sesudah ia berhasil bertahan dalam cobaan itu, ia akan menerima upahnya, yaitu kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya katakan bahwa kita patut bersyukur dalam segala hal. Kalau kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus, kita lebih daripada pemenang. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya juga membaca di dalam terjemahan yang lebih mudah lagi dipahami dengan ayat yang sama di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 5. Cuma penekanannya agak berbeda di dalam terjemahan The Passion Translation atau TPT. Ya, ini dalam terjemahan yang lain dikatakan seperti ini. Ketika Anda seolah-olah tidak bisa melihat hal lain kecuali masalah, pandanglah hal ini sebagai suatu kesempatan istimewa. Sekali lagi saya katakan, ketika Anda seolah-olah tidak bisa melihat hal lain kecuali masalah, persoalan saudara, ya, masalah keuangan, masalah keluarga, apapun yang Anda lihat, tidak ada hal lain, hanya masalah dan masalah. Pandanglah hal ini sebagai suatu kesempatan istimewa untuk mendapatkan sukacita terbesar yang bisa Anda dapatkan. Karena Anda tahu bahwa ketika iman Anda diuji, itu membangkitkan kekuatan dalam diri Anda untuk menanggung segala sesuatu. Dan ketika daya tahan Anda menjadi semakin kuat, akan membawa kesempurnaan ke dalam setiap bagian dari keberadaan Anda. Hingga satu hal pun yang hilang atau kurang lengkap. Dan jika ada yang ingin menjadi bijak, mintalah hikmat dari Tuhan dan Dia akan memberikannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jelas di sini ya dikatakan ketika Anda seolah-olah tidak bisa melihat hal lain kecuali masalah, pandanglah hal ini sebagai suatu kesempatan istimewa. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bercerita. Ya, beberapa waktu lalu saya menerima video, sebuah ilustrasi yang sangat baik. Raja Wali induk Raja Wali. Waktu anak-anak Raja Wali masih kecil-kecil, katakan masih bayi, ibu daripada Raja Wali ini, sang induk ini, dia memberikan makanan melalui paruhnya, ya, melalui paruhnya, dengan lembut dia memberikan. Tetapi ada waktunya, begitu mulai si bayi Raja Wali ini beranjak mulai besar, ya, sarang yang tadinya itu empuk, nyaman, diobrak-abrik sama sang induk tersebut. Dengan tiba-tiba si anak Raja Wali ini bingung. Kenapa yang ibunya, induknya yang tadinya lembut, ya, memelihara, tahu-tahu bersifat kok sepertinya jadi kasar seperti itu. Tempat yang nyaman, ya, dengan kepak sayapnya dikibas-kibaskan supaya tempat nyaman itu jadi berhamburan.
semakin tidak nyaman, semakin keras tempatnya. Bahkan sang induk ini mendorong si anak-anak Raja Wali ini terjatuh. Tetapi perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, sang induk ini tidak diam. Dia sedang melatih. Sama halnya kalau Tuhan izinkan persoalan terjadi, sebetulnya ini adalah sebuah kesempatan untuk kita belajar. Untuk kita diajar oleh Tuhan. Bahkan belum sampai jatuh ke bawah, sang induk sudah menerima si anak. Ya, untuk mengangkat kembali. Tuhan tidak akan mendiamkan ya sampai kita tergeletak. Tuhan tetap memegang tangan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perenungan Tuhan memberikan hikmat. Suatu hari pada hari Jumat yang lalu tanggal 13 Juli itu pas jadwal saya periksa ke dokter ya, dokter jantung. Sementara selesai periksa dokter, saya ke farmasi, kemudian saya menunggu obat. Sementara menunggu obat, saya tahu-tahu Tuhan ingatkan tentang COVID. Saya kaget, kok COVID? Kemudian tidak berhenti sampai di situ saudara. Tuhan meneruskan bahwa COVID ini adalah sebetulnya sebuah krisis yang memberikan sebuah kesempatan buat kita. Seperti di dalam firman Tuhan mengatakan ya, kalau kita tidak bisa melihat hal lain kecuali masalah, ini adalah sebuah kesempatan yang istimewa. Tahu-tahu terbersih di dalam pikiran saya. Tuhan berikan hikmat. Ada sebuah kata, rangkaian kata menjadi kalimat dari COVID itu sendiri. Ya, COVID terdiri dari COVID. Mengalir di dalam benak saya. C-nya itu adalah krisis. Kita dalam kondisi krisis saat ini, saudara. Ya, secara global kita mengalami krisis. Ada krisis ekonomi, krisis kesehatan. Ya, yang bekerja mengalami ada yang PHK. Saya bekerja di sebuah perusahaan dan sudah cukup lama saya bekerja di perusahaan ini. Tahu-tahu dari pusat mengatakan bahwa gaji akan dipotong. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua karyawan yang ada di cabang di Yogyakarta mengalami pemotongan. Saya panggil satu persatu mereka untuk menjelaskan, memberikan pengertian dalam situasi seperti ini. Saya hanya mengajak kepada mereka, mari kita bersyukur. Dalam kondisi kita berkelimpahan, dalam kondisi kita menerima berkat, kita mudah kita bersyukur. Tetapi dalam kondisi krisis seperti ini adalah suatu kesempatan. Tidak mudah untuk kita bersyukur. Kita ada di dalam krisis. Krisis apapun yang kita alamin. Masing-masing Bapak Ibu Saudara sekalian berbeda. Tapi semua masuk dalam sebuah krisis. Nah, seperti firman juga dikatakan, yang O itu adalah opportunity. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam krisis ada sebuah kesempatan. Opportunity. Ya. Untuk apa? V. COV. V-nya adalah victory. Sebuah kesempatan, krisis adalah sebuah kesempatan untuk kita menjadi pemenang. Asalkan, nah ini kuncinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh krisis, kita boleh ngalamin krisis apapun boleh terjadi, ya. Tapi ini adalah sebuah kesempatan menjadi pemenang. Kalau kita
intim dengan Tuhan Yesus. C. Krisis. O. Opportunity. V. Victory. Dan I adalah intimacy. Sampai di sini akhirnya huruf terakhirnya adalah D. Pada saat itu saya blank. D. Apa D-nya? Saya lalu WA anak saya yang kedua, namanya Keisha. Keisha, papa dapat sebuah kalimat kepanjangan dari COVID. Saya jelaskan. Cuman papa nggak dapetin yang kata untuk D. Lalu Keisha cuma tulis. Yang pertama kali dia tulis, don't give up. Oh, bagus juga. Lalu dia tambahin lagi di WA berikutnya. Bisa juga dare to move forward. Berani berjalan maju. Akhirnya dari rangkaian ini saya coba merenungkan. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan, ini adalah sebuah kesempatan kalau kita mengalami sebuah krisis, permasalahan, pergumulan. Ini adalah sebuah kesempatan untuk kita menjadi lebih daripada pemenang. Asalkan kita intim kepada Tuhan. Saya rangkai. C. Krisis. Krisis boleh terjadi dan justru di dalam krisis kita ada kesempatan untuk memperoleh kemenangan. Dengan catatan bahwa kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya kita jangan menyerah untuk berani berjalan maju. Krisis boleh terjadi. Ini adalah sebuah kesempatan untuk kita menjadi menang. Kalau kita intim dan jangan menyerah dan juga berani berjalan maju bersama Yesus Kristus. Roh Kudus yang akan memimpin setiap kehidupan kita. Roh penolong yang akan memimpin di dalam setiap langkah kita. Kalau kita memiliki sebuah keintiman dengan Tuhan Yesus, kita selalu berserah, memiliki iman. Iman hanya tidak sekedar percaya, tetapi menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Yesus. Roh Kudus yang akan membimbing setiap langkah kita. Roh Kudus yang akan memimpin setiap langkah kita. Miliki waktu untuk intim bersama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kita saat ini, Tuhan sangat mengasihi kita dan memberi kemenangan demi kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, COVID, krisis boleh terjadi. Di dalam krisis ada sebuah kesempatan untuk kita menjadi pemenang. Di dalam keintiman bersama Tuhan, jangan menyerah dan berani berjalan maju bersama Tuhan Yesus. Closing statement saya adalah, dunia sedang berubah menuju tatanan kehidupan yang baru. Mari sikapi dengan benar untuk introspeksi diri dan bertobat agar masuk dalam rencananya serta mengaplikasikan kasihnya dalam kehidupan pribadi untuk dibagikan kepada sesama. Sekali lagi saya katakan sebagai closing statement saya, dunia sedang berubah menuju tatanan kehidupan yang baru. Mari kita sikapi dengan benar dan untuk introspeksi diri dan bertobat agar masuk dalam rencananya, rencana Tuhan yang indah, serta mengaplikasikan kasih Tuhan dalam kehidupan pribadi untuk dibagikan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib. Waktu kami berpegang kepada Engkau, waktu kami terpaut kepada Engkau,
kami memiliki waktu intim bersama Engkau, kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Kami tahu Roh Kudus yang menolong setiap langkah kami, setiap kehidupan kami, apapun pergumulan kami, apapun persoalan kami dalam krisis ini Tuhan. Ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh menjadi pemenang. Waktu kami intim, kami tidak menyerah dan kami berani berjalan maju untuk meraih kemenangan demi kemenangan bersama Engkau. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah ini boleh tertanam di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus yang akan meneruskan, menjamah satu persatu pribadi lepas pribadi, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kesembuhan yang sakit. Tuhan, kami tahu bersama-Mu kami lebih daripada pemenang. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa kami, Indonesia. Kiranya anugerah-Mu tercurah, damai sejahtera-Mu melimpah atas Indonesia. Kami tahu kami masih di dalam kondisi krisis pandemi ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau ada di tempat Indonesia ini Tuhan. Engkau ada bersama kami, bahkan di kota kami Yogyakarta. Terlebih juga di dalam keluarga kami, keluarga rohani kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja. Kiranya Tuhan jamah mereka, persatukan hati mereka. Biarlah gereja unity, gereja bergandengan tangan, gereja berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia, bagi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara, Pak Presiden, Pak Bupati, Pak Gubernur, seluruh pemimpin-pemimpin di Indonesia, bahkan seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjamah Tuhan, berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Justru di dalam kondisi krisis ini, biarlah dunia juga melihat sebuah kesempatan untuk dia berbalik ke jalan-jalan-Mu yang benar, untuk mereka bertobat. Kami tahu Tuhan, pakai hidup kami tuayan banyak Tuhan, tapi pakai hidup kami untuk menjangkau mereka, untuk membawa mereka ke dalam kerajaan-Mu. Dan biarlah kerajaan-Mu ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini memberkati saudara, memberikan kesehatan, memberikan sukacita, damai sejahtera, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, sukacita, dan bersyukur selalu dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.